Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tamunya terlihat aneh. Mereka semua adalah rubah tua, siapa yang tidak bisa melihat bahwa keluarga Sue membuat lelucon. Tang Lingqi juga melihat ada yang tidak beres dengan suasana pesta ulang tahun hari ini. Namun, dia tidak ambil pusing. Ini hanya kekuatan abadi di Bailuzu, satu-satunya yang memiliki kontak dengan Suyi adalah maple merah salju di depannya, yang lain, del di pikirannya. Segera, Tang Lingqi berkata sambil tersenyum, teman kecil, sebelum mengirim hadiah dari rekan Daoisu, terimalah hadiah kecil yang disiapkan oleh keluarga Tang kami. Tang Baur melangkah maju sambil tersenyum, mengeluarkan kotak giok, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya kepada Sue Hongfeng. Dalam botol giok ini, adalah produk rahasia klan kami. Obat abadi, Suan Huo Qiong Jiao, tidak terlalu banyak, hanya 10 pound, terimalah dengan senyuman. Nektar api misterius. Tiba-tiba penonton dibuat heboh. Mata semua orang menjadi panas dan panas. Ini adalah obat abadi paling terkenal dari keluarga Tang kuno. Ini disempurnakan dengan metode rahasia leluhur keluarga Tang. Jiaoshu terkenal. Nilainya begitu besar sehingga tidak bisa diukur dengan berapa banyak batu abadi. Dan sekarang, Tang Baur mengeluarkan 10 kati, Suan Huo Nong Jiao, sebagai hadiah. Siapa yang tidak terkejut? Sue Hongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersanjung, dan hampir menolak, tetapi Tang Baur mendorongnya ke tangannya. Ambillah, itu hanya hadiah kecil. Suara Tang Baur yang renyah. Sue Hongfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih. Berbicara, dia mengambil botol giok dengan kedua tangan, berbalik dan menyerahkannya kepada Sue Changtian, berkata ayah, ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Tang kuno. Dan itu juga tolong terimalah. Suasana hati Sue Changtian rumit, dan ekspresinya tidak pasti. Jika keluarga Tang merayakan ulang tahunnya, tidak perlu memberikan hadiah kepada putra keempatnya Sue Hongfeng terlebih dahulu. Dan sejak keluarga Tang melakukan ini, mereka tidak diragukan lagi menyatakan posisi mereka. Mereka mengirim hadiah ulang tahun ini demi Sue Hongfeng. Tang Lingqi berkata dengan hangat, tolong jangan menolak. Sue Changtian bergidik, dengan cepat mengambil botol giok di tangannya, dan berkata dengan penuh terima kasih, senior. Tang Lingqi mengangguk, mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Sue Hongfeng, sambil berkata, ini disiapkan khusus untukmu oleh rekan Taoisu. Sebuah hadiah. Sue Hongfeng dengan sungguh-sungguh mengambilnya dan berterima kasih, pekerjaan senior. Tang Lingqi memikirkannya, dan berkata, ada kalimat pada lelaki tua ini yang aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Sue Hongfeng buru-buru berkata saya juga meminta para senior untuk mencerahkan saya, para junior adalah semua telinga. Tang Lingqi berkata, kaligrafi ini terlalu istimewa dan berharga. Melihat seluruh dunia abadi, itu disebut harta kelas 1 yang tiada taranya. Saya melihat Tang Lingqi melanjutkan, orang tua, ambil kebebasan, katakan saja satu kalimat, rekan Daoisu pernah menginstruksikan bahwa harta ini adalah hadiah untuk Anda, jika kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri, dan tidak ada yang salah dengan itu, jika. Sebelum dia selesai berbicara, Sue Hongfeng berkata dengan tegas, senior, hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku, dan betapapun berharganya kaligrafi ini, generasi muda akan bukan, saya tidak akan pernah mengambilnya untuk diri saya sendiri, tetapi hanya akan memperlakukannya sebagai hadiah ulang tahun yang unik untuk ayah saya. Sue Changtian mendengar kata-kata itu, hatinya bergejolak, ekspresinya rumit, dan dia merasakan ledakan rasa malu dan bersalah yang tak terlukiskan untuk pertama kalinya. Tanyakan pada diri sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, sebagai seorang ayah, dia tidak pernah benar-benar memperlakukan putra keempatnya, Sue Hongfeng. Dan sekarang, Sue Hongfeng rela memberikan hadiah yang diterimanya sebagai hadiah ulang tahun sebagai seorang ayah tanpa ragu, agar Sue Changtian tidak malu. Tang Lingqi tersenyum dan berkata, ya, tidak heran rekan Taoisu akan menyiapkan hadiah seperti itu untukmu. Sue Hongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, senior, apakah ada yang istimewa dari hadiah ini? Semua yang hadir menajamkan telinga.
Tang Lingqi berkata, ini adalah potongan kaligrafi yang ditinggalkan oleh orang pertama di alam abadi, Kaisar Malam Abadi, sebelum era air terjun abadi. Tepat ketika saya mengatakan ini, ladang itu seperti penggorengan, mendidih dengan auman dan seruan. Kaligrafi Kaisar Malam Abadi. Tuhan, ini terlalu mahal. Harta karun seperti ini bisa dijadikan pusaka keluarga. Penonton gempar, tokoh-tokoh besar dan para tamu keluarga Sue terkejut, dan mereka tidak bisa tenang. Harta ini terlalu berharga. Adapun Sue Wenjun, Sue Wenpu, Sue Wensan, dan Sue Wening, mereka benar-benar tercengang dan membeku di sana. Sebagai kakak dan adik Sue Hongfeng, masing-masing dari mereka membenci Sue Hongfeng, anak yang pemalu. Tapi siapa sangka pada pesta ulang tahun hari ini, Sue Hongfeng menjadi pusat perhatian, tidak hanya menarik dua tamu terhormat dari keluarga Tang kuno untuk datang merayakannya ulang tahun secara langsung, tetapi juga dua hadiah besar yang disajikan keduanya lebih berharga daripada yang lain. Dibandingkan dengan itu, hadiah yang dikirim oleh saudara-saudaranya tidak diragukan lagi terlalu lusuh, dan tidak sepadan sama sekali. Kaligrafi Kaisar Malam Abadi. Sue Changtian, patriark yang bermartabat, sangat terkejut hingga kepalanya pusing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, di atas jamuan ulang tahunnya, dia akan mendapatkan bagian yang mengejutkan dari putra keempatnya yang tidak dihargai. Hadiah yang luar biasa. Sue Hongfeng memegang gulungan itu di kedua tangan, hatinya panas, matanya sedikit basah, dia tidak bisa tidak mengingat ketika dia berpisah dengan Sui, pihak lain mengatakan kata-kata. Walaupun aku tidak bisa ke sana, aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untukmu, bagaimana? Pada saat ini, memikirkan kata-kata ini, Sue Hongfeng meneteskan air mata. Dan melihat keterkejutan semua orang di aula, Tang Lingqi tidak terkejut. Sepotong kaligrafi dari Kaisar Yongye, melihat seluruh negeri dongeng, berapa banyak harta yang bisa dibandingkan dengannya. Pesta ulang tahun ini telah dimulai. Dan suasana diam-diam berubah. Patriark Sue Changtian merasa malu dan gelisah, jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara, dan di depan semua tamu, secara pribadi meminta maaf kepada putra keempat Sue Hongfeng, mengungkapkan rasa bersalahnya. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, mereka tahu bahwa Sue Hongfeng yang menunjukkan gaya hebat di pesta ulang tahun hari ini pasti akan dihargai oleh semua orang di klan Sue di masa depan. Bahkan tetua Xie Yun dari Bai Hong Sword Court mengirim transmisi suara ke Sue Wening, menasihati, "Nak, di masa depan, kamu dapat memperlakukan priamu dengan baik. Saudara masa depannya ditakdirkan untuk tidak terbatas." Sue Wening mengangguk tanpa suara. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini? Belum lagi yang lain, kehadiran dua tamu terhormat dari klan Tang kuno saja sudah cukup untuk mengubah status dan situasi Sue Hongfeng di klan. Belum lagi, teman Sudaois, yang misterius itu juga mempersembahkan kaligrafi Kaisar Yongye. Ini menunjukkan pentingnya yang melekat pada Sue Hongfeng. Dan Anda harus tahu bahwa dua tamu terhormat dari keluarga Tang kuno bangga bisa melakukan sesuatu untuk teman Su itu. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani meremehkan Sue Hongfeng? Hanya hubungan dengan teman Su yang misterius sudah cukup untuk membuat klan Sue benar-benar mengubah sikap mereka terhadapnya. Faktanya, di pesta ulang tahun ini, Sue Hongfeng telah menemukan bahwa orang-orang besar biasa yang terlalu malas untuk memperhatikan diri mereka sendiri tampaknya telah berubah seolah-olah disambut dengan ramah dia. Para tamu bahkan memanggangnya satu per satu. Saudara Su, saya, Sue Hongfeng, akan membalas kebaikan besar ini dari Anda dengan usaha seumur hidup saya. Sue Hongfeng bergumam dalam hatinya. Perjamuan ulang tahun belum berakhir, Tang Lingqi dan Tang Baur mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keduanya juga pergi ke Akademi Qingya untuk membantu Su Yi menyampaikan pesan. Paman, bahwa Sue Hongfeng tampaknya bukan karakter yang sangat kuat, mengapa begitu penting bagi saudara Su? Di perjalanan, Tang Baur bingung. Dia menyaksikan semuanya di pesta ulang tahun, dan telah lama mengetahui status Sue Hongfeng di klan. Tang Lingqi berkata, "Baoer, kamu salah. Justru karena kamu tidak peduli dengan perbedaan antara yang mulia dan yang rendah, Su Daoyou adalah yang paling mengagumkan, bukan?"
Tang Baur memikirkannya sebentar, dan segera mengerti. Memang, jika Sui mirip dengan mereka yang cenderung lebih kuat, mengapa dia membunuh para abadi dari Sekte Shenhuo untuk menyelamatkan mereka ketika dia jatuh ke tanah terlarang? Saya tahu dunia, dan saya masih mengasihani rumput dan pepohonan. Apa yang disebut kekuatan, status, dan kekuatan patut kita hormati. Tang Lingqi berkata dengan emosi. Semakin dia berhubungan dengan Sui, semakin dia menyadari betapa terlepasnya pikiran dan jiwanya dari pemuda berusia 20-an itu. Ayo pergi ke Akademi Qingya. Luo Shui atas. Ini adalah hamparan gurun kuno, tidak dapat diakses, diselimuti kabut es yang menusuk tulang sepanjang tahun. Beku pun tidak, bahkan bayangan beberapa burung dan binatang tidak terlihat. Dunia ini tandus. Sinar matahari terbenam, angin dingin yang menusuk melolong di atas bumi, Sui ragu-ragu di gurun sendirian, dan sosoknya tampak sangat suram dan kesepian. Di sini, Gunung Taiwu awalnya berdiri, membentang sejauh 8.000 mil. Di sini, ini adalah gunung terkenal kelas 1 dan tanah terberkati di negeri dongeng, dan ini adalah surga kecil di mata makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Orang-orang abadi yang datang berziarah setiap hari, seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai, sangat lincah. Tapi sekarang, semua itu tidak ada. Ya, ini adalah pemandangan tandus dan sepi yang tak ada habisnya. Surga dan bumi sepi, hanya angin dingin bersiul liar. Sui juga menjadi sangat kecewa. Dia telah berada di sini selama 3 hari, dan dia telah mencari hampir 8.000 mil, tetapi dia belum dapat menemukan petunjuk yang berharga. Seluruh Gunung Taiwu tampaknya telah benar-benar menguap dari dunia. Tampaknya di zaman dewa, pasti ada kejutan yang tidak diketahui di Gunung Taiwu, dan kekuatan yang terlibat dalam variabel ini pasti luar biasa, jika tidak, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan jejak. Sui diam-diam berkata, mungkin itu ada hubungannya dengan kekuatan besar yang menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian, atau mungkin ada hubungannya dengan para dewa. Setelah seharian mencari, tetap tidak menemukan apa-apa. Tepat ketika Sui memutuskan untuk pergi, suara omelan tiba-tiba datang dari angin dingin. Kamu adalah binatang berbulu pipih, dan tahukah kamu, jika itu ketika Gunung Taiwu masih ada, aku hanya perlu satu kalimat, pria itu Wang Ye. Anda harus menjemput mereka secara langsung dan menemui mereka. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.